Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Hari ini saya akan merangkum materi yang telah kita bahas dari pertemuan pertama hingga terakhir dalam mata kuliah Basis Data 1. Saya akan membahas secara umum setiap topik-topik yang telah kita pelajari, mulai dari konsep dasar basis data, model data, hingga implementasi ERD atau Entity Relationship Diagram, serta hubungan antar entitas dalam basis data. Video ini bertujuan untuk membantu kalian memahami kembali materi yang telah kita pelajari. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu basis data. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like. Pada pertemuan 1 membahas tentang basis data, memberikan gambaran umum tentang sistem basis data, terutama fokus pada manajemen data dan konsep-konsep terkait. Dimulai dengan pemahaman dasar, pertemuan 1 ini menjelaskan tentang basis data sebagai kumpulan data yang terorganisir, seperti pada lemari arsip di mana data disimpan dengan rapi untuk memudahkan pengambilan kembali. Tujuan dari pengorganisasian data adalah untuk memastikan pencarian yang efisien. Basis data terdiri dari dua komponen. Yang pertama basis, artinya dasar atau repositor, dan data artinya informasi yang mewakili fakta dunia nyata. Basis data yang baik harus memfasilitasi pengorganisasian penyimpanan, pengambilan, dan manipulasi data, serta memastikan keabadian melalui penyimpanan disk. Operasi utama dalam manajemen basis data mencakup CRUD, artinya create, read, update, dan delete, yang mencakup siklus hidup manipulasi data. Pada materi pertemuan 1 ini juga menekankan tujuan dari sistem basis data, yaitu kecepatan dalam pengambilan data, efisiensi penyimpanan, akurasi, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan keterbagian data. Jadi contoh aplikasi basis data yang meliputi penggunaannya di bank itu adalah untuk mengelola data nasabah, di rumah sakit untuk menangani catatan pasien, di sekolah untuk melacak informasi siswa dan fakultas, dan toko online untuk mempertahankan data pelanggan dan penjualan. Selain itu, materi ini mengeksplorasi berbagai model manajemen data seperti model relasional yang membahas normalisasi data, memastikan struktur yang efisiensi, dan menghilangkan redundasi. Pentingnya Entity Relationship Diagram untuk memvisualisasikan hubungan antar entitas data juga disorot. Sebagai penutup, materi pertemuan ini menguraikan komponen-komponen penting dari sistem basis data yang meliputi perangkat keras, sistem operasi, aplikasi basis data seperti MySQL dan PostgreSQL, dan interaksi pengguna. Singkatnya, materi ini berfungsi sebagai pengantar informatif tentang sistem basis data, mencakup berbagai aspek mulai dari definisi dasar hingga contoh dari model praktis. Pada akhirnya, menekankan pentingnya pengorganisasian data dan peran mendasar yang dimainkan basis data dalam mengelola informasi secara efektif. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just. Pada pertemuan 2 membahas konsep model data, khususnya fokus pada pemodelan data menggunakan Entity Relationship Diagram. Model data adalah kerangka konseptual yang membantu kita memahami arti data, hubungannya, dan batasannya. Konstruksi model data memungkinkan pengguna untuk memahami signifikan data dan interrelasinya. Materi menyoroti pentingnya menangkap fakta dunia nyata dalam model data, menyatakan bahwa fakta dunia nyata tidak harus dalam bentuk fisik, mereka juga dapat mewakili elemen-elemen yang tidak berwujud. Cakupan data dunia nyata dalam basis data dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Misalnya, data pengguna dalam konteks perbankan sangat berbeda dengan data pasien dalam pengaturan rumah sakit. Dalam pemodelan Entity Relationship, skenario dunia nyata diwakili melalui komponen seperti entitas, atribut, dan relasi. Entitas adalah individu yang mewakili data nyata, dibedakan dari yang lain, sedangkan atribut mendefinisikan karakteristik dari entitas ini. Setiap entitas harus memiliki atribut yang menggambarkan ciri-cirinya yang ditentukan oleh fakta-fakta yang relevan dalam dunia ruang lingkup tertentu. Relasi menggambarkan bagaimana entitas berinteraksi satu sama lain, dan konsep ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam diskusi selanjutnya yang fokus pada hubungan model data.
Misalnya dalam konteks rumah sakit, dokter dan pasien dapat dianggap sebagai entitas di mana terdapat hubungan di antara mereka. Setelah mendefinisikan entitas, atribut, dan relasi, entity relationship diagram representasi visual yang menangkap elemen-elemen ini dan hubungannya dapat dibuat. Langkah-langkah untuk membuat ERD meliputi menentukan entitas, atributnya, dan relasinya. Materi ini lebih lanjut menguraikan tahapan implementasi pemodelan data di mana ERD yang dibuat diterjemahkan menjadi struktur basis data fisik. Setiap entitas berubah menjadi tabel dan setiap atribut menjadi kolom dalam tabel tersebut. Kolom dalam tabel tersebut ada seperti teks, angka, dan tanggal tergantung pada data yang akan disimpan. Definisi seperti itu memastikan bahwa fungsi basis data yang mendasarinya berjalan secara efektif. Gambaran umum ini memberikan wawasan untuk memahami proses pemodelan data dan implementasinya dalam sistem basis data dengan menekankan hubungan antara entitas dunia nyata dan representasinya di digital. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just. Pada pertemuan 3 membahas implementasi model data dengan fokus pada bagaimana membuat basis data secara sistematis dengan memanfaatkan entity relationship diagram. Setelah entity relationship diagram selesai, entitas dari diagram diubah menjadi tabel dalam basis data dengan atribut menjadi kolom dari tabel-tabel. Langkah-langkah kunci dalam proses implementasi ini meliputi pendefinisian jenis data untuk setiap kolom dalam tabel basis data. Jenis data umum yang disebutkan meliputi yang pertama teks untuk data karakter, misalnya nama dan alamat. Yang kedua ada angka untuk data numerik, misalnya harga atau stok. Yang ketiga adalah tanggal atau waktu untuk data terkait data dan waktu, misalnya tanggal lahir. Yang keempat ada boolean untuk nilai benar atau salah, misalnya status perkawinan. Materi ini juga menekankan pentingnya hubungan yang didefinisikan antara entitas dalam model entity relationship. Hubungan ini menunjukkan bagaimana entitas terhubung. Contoh yang diberikan meliputi hubungan antara penjual dan barang dagangan. Kardinalitas dibahas dalam hal beberapa banyak contoh dari satu entitas dapat dikaitkan dengan contoh dari entitas lain. Mengkategorikan hubungan sebagai yang pertama one to one. Satu entitas hanya terkait dengan satu entitas lain. Yang kedua, one to many, artinya satu entitas dapat terkait dengan banyak entitas tetapi sebaliknya terbatas. Yang ketiga, many to one, artinya ini adalah kebalikan dari satu ke banyak. Yang keempat ada many to many, artinya banyak contoh dari satu entitas dapat terkait dengan banyak contoh dari entitas lain. Pada akhirnya, gambaran umum ini memberikan pemahaman dasar tentang mengimplementasikan model data dalam sistem basis data, menyoroti perlunya mendefinisikan dengan cermat entitas, atribut, dan hubungan untuk memastikan desain basis data yang terstruktur dengan baik. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just. Pada pertemuan 4 membahas tahapan pembuatan extended entity relationship diagram untuk toko online. Dimulai dengan menekankan pentingnya mendefinisikan hubungan antar entitas setelah menerapkan atribut dan entitas mereka. Dalam skenario toko online, hubungan seperti pembelian antara pembeli dan produk serta menjual antara penjual dan produk diperiksa. Proses ini melibatkan penentuan atribut kunci asing untuk pencarian, memastikan bahwa mereka sesuai dengan pembelian dan penjualan yang relevan. Diidentifikasi bahwa hubungan dapat memiliki banyak kardinalitas yang berbeda dengan money to money untuk pembeli karena satu pembeli dapat membeli banyak barang atau produk dan sebaliknya, dan one to money untuk penjualan di mana satu produk dijual oleh satu penjual tetapi satu penjual tidak dapat menjual banyak produk. Pembahasan tersebut menyarankan untuk meningkatkan hubungan dengan atribut deskriptif tambahan seperti kuantitas dalam pembelian tetapi tidak dalam penjualan. Selanjutnya membahas implementasi berbagai struktur relasional. Yang pertama ada one to many, misalnya dompet dikaitkan secara khusus ke satu pembeli. Yang kedua ada one to many atau money to one, tergantung pada karakteristik hubungan. Yang ketiga ada money to money, memerlukan tabel relasi yang mencakup kunci asing dari semua entitas yang berpartisipasi.
Materi ini mengeksplorasi metode pemodelan data alternatif seperti entitas lemma, subentitas, hubungan unary, hubungan multi-entitas, dan hubungan redundan. Entitas lemah adalah entitas yang tidak dapat berdiri sendiri atau seperti dompet yang berkaitan dengan pembeli tertentu. Sedangkan subentitas dalam bentuk khusus dari entitas lain yang berbagi beberapa atribut. A few moments later. Oke, itu dia tadi rangkuman yang sudah kita bahas. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami topik-topik yang sudah kita pelajari. Terus semangat belajar ya. Adapun video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari Pak Fauji Eskom MN. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like